Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nijaka Kalila dari kelas 8F SNPN Negeri 2 Lembang. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 4 yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Oke guys, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Yang pertama adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba semakin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, bangsa Indonesia makin menderita ketika Denres 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa Anyar Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan cultuur tanaman paksa. Peraturan tanaman paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanaman paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladang dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan menghasilkan diserahkan kepada pemerintah. Dan yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program pekerjaan. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dari tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari pergagasan atau pendorongan lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Suwidohusodo. Dan juga Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta yaitu bodhi atau budhi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama dan dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah mengusahakan kebaikan pendidikan dan pengajaran, akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Dan yang ketiga, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. 1. Mewujudkan persatuan Indonesia berdasarkan istilah persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungan dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kekuatan yang utuh dan serasi. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan.
Contoh-contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. A. Nilai religius. B. Nilai kemanusiaan. C. Nilai produktivitas. D. Nilai keseimbangan. C. Nilai demokrasi. F. Nilai kesamaan derajat. Dan D. Nilai ketaatan. 2. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Oleh karenanya kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apalagi kita tidak memiliki kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Indonesia negeri jamrud di khawatiwa seperti digambar dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Ada pula lagu pop yang menggambarkan indah Indonesia seperti dinyanyikan Quest Plus yang berjudul Nusantara dan Kolam. Bangsa-bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia diantaranya adalah A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RSC, India, dan Amerika Serikat. B. Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. C. Memiliki keanekaragaman dan berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia lebih jatuh dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk mengajar, pendidik, dan berpartisipasi dengan membangun masa datang. Memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar dimulai dengan belajar sungguh-sungguh. Apabila kita kaji prestasi anak Indonesia dalam dunia pendidikan sudah sangat luar biasa. Prestasi tersebut bukan hanya akan menjadi kebanggaan pribadi, tetapi menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara. Mengenai prestasi pelajar Indonesia, Kemdikbud pernah mendata, di antaranya seperti berikut ini. A. Kontingen Indonesia tampil sebagai juara umum ASEAN Primaria 10 Sport Olimpiade 2 tahun 2008 dengan meraih total memperoleh medali sebanyak 32 medali dengan rincian adalah 12 medali emas, 9 perak, dan 11 perunggu dari 5 cabang olahraga yang dipertandingkan. Selanjutnya, B. Indonesia menjadi juara umum internasional Pavilion Street ke-16 yang berlangsung di Płocki, Polandia 24-28 April 2009. C. Tim Olimpiade Komputer Indonesia 2009 yang terdiri dari Angelina Feni Jona SMA 1 BPK Penabur Jakarta, Leonardo Surya Pradi SMA Karnius Jakarta, Risan SMA 1 Tangerang, dan Krastanto Handojo SMA Karnius Jakarta berhasil memenangkan 2 medali perak dan 1 medali perunggu dari ajang internasional Olimpiade Informatik 2009 di Lovit, Bulgaria. Sekian rangkuman dari aku, sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.